Bapak. Adek. Panggil jualan Bapak dia sudah tiga. Dek. Kenapa Ibu? Kok ini Yoga kok adik perempuan tak? Iya Ibu, kenapa? Saya mau bicara masalah tanah ini. Tidak. Tidak. Kok jangan bikin telinga tuli di situ, Cukup kan ketemu sikul sana. Ibu kan sudah perumahan banyak sampai sekarang. Banyak mata air yang kering. Gunung sana kita punya. Tapi air minum kita beli. Saya cuma kerja di sini. Saya ini cuma pekerja di sini. Iya Ibu, saya tahu Ibu kerja. Saya kasih tahu Ibu. Mungkin bukan sekarang. Tapi nanti saat danau sana kering, hutan dan gunung sana sudah ada, baru Ibu kok sadar kalau uang itu saya bisa dimakan. Adek, hitam di atas putih. Ini sah secara hukum supaya kau tahu. Kau baca baik-baik. Lebih baik kau kasih tinggal tempat ini daripada saya suruh dosen gusur kamu. Kau baca itu, Barang yang saya takutkan selama ini terjadi ini Kang. Saya punya hutan, saya punya danau, saya punya tempat makan. Sudah ada lagi. Sudah hilang semua, habis sudah. Kasihan semua anak cucu besok. Mau tinggal di mana? Mau belajar budaya di mana? Kasihan. Mama. Kertas ini sambil sapu segalanya, Mama. Sapu hutan, sapu gunung, sapu danau, sapu rumah, sapu tempat makan. Sutra ada lagi, Mama. Mau tuntut siapa, Mama? Habis, sudah habis. Ya, mungkin bagi video di sebelah ini mungkin saya mau sampaikan sedikit yang saya rasakan atau saya lihat sendiri video yang diperagakan oleh beberapa orang di dalam video itu. Mungkin di sini saya mau sampaikan pribadi sendiri, lebih khususnya buat diri saya dan juga generasi di bawah saya, dan juga ini bagi kami punya orang tua dan juga kakak-kakak. Lebih khususnya saya tidak bisa ke tempat lain, tapi khususnya di saya punya tempat, yaitu Kabupaten Manokwari. Lebih khusus kita punya beberapa kakak-kakak, bapak-bapak, dan juga mama, adik-adik, saudara semua di Arfak. Jadi saya mungkin dengan video yang diputar tadi atau kita sendiri lihat, dan bahkan video ini sudah viral di beberapa media sosial, dan saya melihat itu menjadi pukulan yang sangat-sangat membuat saya berpikir bahwa hal ini sudah terjadi, namun kita baru sadari dengan cuplikan video yang diperagakan ini. Kita semua pasti paham apa maksud dan tujuan ke depan seperti apa dan generasi penerus kita. Jadi saya sendiri merasa sedih melihat keadaan yang terjadi di kami Papua, lebih khususnya di Arfak, lebih khusus kami orang Arfak. Kadangkala
kita punya orang tua, kakak-kakak yang belum tahu, mereka hanya mungkin langsung menjual tanah dan lain-lain, tapi mereka tidak paham bahwa di masa mereka mungkin mereka nikmati, tapi generasi di bawah mereka pasti akan susah. Dan saya sendiri merasa bahwa harus perlu saya bicara sedikit untuk kami, khususnya Arfak. Kadang kami punya orang tua, kakak mereka tidak sadar, mereka jual tanah dan lain-lain untuk kepentingan mereka pribadi atau sendiri, dan itu sesaat mereka nikmati. Namun masa akan mendatang generasi atau keturunan kami akan seperti video yang tadi kita lihat sendiri. Kalau kita sistemnya menjual tanah, kita akan ruginya banyak. Uang kita bisa pegang dengan jumlah besar, tapi uang itu tidak mungkin akan tinggal saja begitu, pasti akan hilang. Tapi kalau kita kasih tempat dengan cara kontrak atau sewa, generasi kita di bawah akan nikmati sampai selama-lamanya. Jadi saya tidak bisa bicara panjang terkait dengan video ini. Pasti kakak, bapak, ibu, saudara-saudara paham. Kita punya negeri ini banyak, dan terutama kita punya tanah, khususnya kakak, adik-adik, saudara-saudara, bapak, ibu yang punya tanah atau punya hak wilayah. Sekali lagi saya mau sampaikan, kalau bisa kita jangan jual, kita pakai sistemnya kontrak atau sewa. Itu banyak manfaat. Seketika kita kontrak atau sewa, dikasih sewa, sewaktu orang itu selesai kontrak atau dia mungkin mau pindah lagi, tetap gedung itu kita miliki. Nah, itu pemikiran saya. Kita memiliki dan kita bisa fasilitasi untuk orang lain tempati lagi. Dan juga kalau kita membangun sesuatu di kita tanah, contoh macam perumahan, kos-kosan, dan kios dan ruko dan lain-lain, itu lebih untung lagi. Artinya kita punya generasi akan nikmati, generasi di bawah akan nikmati sampai selama-lamanya. Contoh kalau misalnya kita tidak punya dana tapi kita punya tanah, kita memberikan kontrak atau sewa, mereka yang bangun. Salah satu contoh kayak tadi, sewaktu mereka sudah mungkin kontrak atau masa sewanya selesai, mereka mungkin mau pindah tempat atau kemana, tetap bangunan itu milik kita kembali, kita nanti olah lagi, seperti itu. Terus kalau kita bangun gedung, kalau misalnya kita ada uang, kita bangun gedung atau apa, kios atau dan lain-lain, kita kasih sewa kontrak, mereka pulang juga itu masih ada untuk kita dan selamanya. Jadi pesan saya terutama untuk kita punya kakak, adik-adik, saudara dorang, bapak ibu yang punya tanah dan punya hak wilayah, kalau bisa kita sistemnya seperti tadi, kita kasih sewa atau kita kontrak, itu saja. Kalau kita jual, contoh seperti video tadi yang di sebelah itu, kita pasti lihat video ini, kita akan berpikir sendiri,